Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membanding-bandingkan apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita miliki, kesejahteraan bagaimana yang kita peroleh, dengan orang lain, apa yang dimiliki, apa yang terjadi, apa yang menjadi kesejahteraan kehidupan orang lain. Dan biasanya kita melihat rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput di halaman rumah kita sendiri. Tuhan mengatakan kepada Petrus, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku. Dalam kata-kata itu terkandung makna yang sangat dalam. Yang pertama, hendaklah setiap orang, termasuk Petrus, memperhatikan dirinya bagaimana dia mengikuti Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Andaikan setiap orang berjalan di dalam cara bagaimana Yesus hidup, yakni jalan kebenaran dan kehidupan, kita tidak perlu iri satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, pastilah jauh lebih dalam dari itu bukan urusanmu. Dalam banyak hal kita memikirkan bagaimana orang harus dibeginikan dan dibegitukan, masyarakat seharusnya begini dan begitu dan seterusnya, dan kita kecewa karena kita tidak mendapatkan apa yang menjadi pikiran, kehendak,
dan menjadi mimpi-mimpi kita. Padahal itu seharusnya menjadi urusan Allah yang tidak perlu kita sendiri mengurusnya semuanya. Yang harus kita urus adalah bagian diri kita. Wahyu yang lebih dalam yang mau saya katakan adalah Tuhan itu bukan seperti mesin yang kalau kita pencet, kita starter, kita hidupkan dan harus menyala. Dan kalau kita perlukan harus mengikuti kita. Marilah kita membiarkan Tuhan merdeka. Juga dalam hal permohonan. Biarkanlah Tuhan yang mengabulkan permohonan kita yang dicontohkan oleh doa Yesus, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Yang juga diimani dengan tanpa goyah oleh Bunda Maria, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Biarlah Tuhan merdeka, apakah Dia akan mengabulkan permohonan kita segera atau menundanya entah kapan, atau bahkan tidak mengabulkan sama sekali permohonan kita. Dialah yang Maha Rahim, tetapi sekaligus yang Maha Kuasa. Bukan kita yang harus mengatur, menyetel, yang harus menuntun Tuhan apa yang harus dilakukan. Tetapi kitalah yang harus mengikuti Dia. Biarlah Tuhan merdeka dalam kemahakuasaannya. Dan marilah kita mengakui dengan sepenuh hati, dengan iman yang tanpa goyah, bahwa Dia Maha Rahim, Dia Maha Kuasa. Dia dapat dan tidak kekurangan cara untuk melakukan apapun, juga yang kita butuhkan, yang diketahuinya dengan baik, melampaui apa yang kita ketahui dan yang kita butuhkan sendiri. Dan Tuhan pastilah akan bergegas menolong kita karena Dia mengasihi kita. Murid yang disebut oleh Petrus dalam bacaan hari ini adalah murid yang dikasihi oleh Yesus, yang nantinya di bawah salib akan menjadi wakil umat manusia yang diberikan kepada Maria sebagai putranya. Adalah wakil kita semua umat Allah yang percaya kepada Kristus, bahwa kita selain akan diberi Roh Kudus, kita telah diberi Bunda Maria sebagai bunda kita yang tak akan pernah tidak menolong apa yang kita butuhkan. Marilah kita hidup penuh syukur di hadapan Allah, hidup di hadirat Allah sepenuh jiwa raga kita. Tuhan memberkati kita. Amin.